Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Redyanto dari Prodi Ilmu Komputer, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam. Hmm, Dengan NPM 2257051008. Untuk materi pertama, peran Kepolisian Republik Indonesia menangani cybercrime oleh Kasbid Cyber Ditreskrimsus Suryandi YSIK and Medcom. Mewakili Kapolda Irjen Pol Dr. Ahmad Wiyagus UITE di dalam pasal perbuatan yang dilarang ketentuan pidana. Perbuatan yang dilarang terdapat pada pasal 27 sampai 37, sedangkan pidana melakukan pada pasal 45 sampai 52. Dan untuk pelanggaran dunia maya itu pelanggaran dunia maya itu pornografi, yaitu pelanggaran hak cipta, penipuan online, pencemaran nama baik, penipuan kartu kredit, akses ilegal, atau pinjam online. Jadi menghindari UU ITE, mencari konten, jadi tidak melakukan transaksi, ya, memastikan informasi yang diperoleh sudah sesuai fakta, tidak hanya bersikap kritis, mengembangkan sikap melakukan kesalahan dan minta maaf, tidak segan untuk melapor pada pihak berwajib untuk bikin pelanggaran. Materi kedua, pengembangan karakter mahasiswa sebagai intelektual dan anti kekerasan. Bullying generasi muda mengerti bullying adalah perundungan atau suatu tindakan yang dilakukan seorang secara fisik dan non fisik. Bullying setiap diatur dalam pasal 76 C UU nomor 55 UU nomor 35 tahun 2014 yang berbunyi setiap orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak. Ancaman hukuman bagi yang melakukan bullying adalah pidana. Lalu generasi muda adalah pelajar dan mahasiswa yang berusia 16-30 tahun. Generasi muda akan menjadi agen pembangunan dan memberi solusi bagi kehidupan bangsa. Tanggung jawab dan peran generasi muda dan mahasiswa itu sebagai berikut. Yang pertama, mempertahankan serta memelihara kesatuan bangsa, membangun pribadi yang sehat, tangguh, mampu berpikir analitis dan sintetis, berilmu tinggi, lalu berpartisipasi dalam pembangunan politik, ekonomi dan sosial, lalu memelihara dan mengembangkan demokrasi. Peran mahasiswa diharuskan mampu memberikan solusi bagi persoalan di lingkungan sekitar. Materi 3, penguatan karakter mahasiswa dalam perspektif agama. Identitas keislaman tidaklah menghalangi keanggotaan sebagai bagian dari bangsa dan warga negara, atau sebaliknya nasionalisme. Garis persatuan dan kesatuan mesti berlandaskan atas religius dan nasionalis dan kepribadian yang berakhlak karimah. Lalu di hari kedua, materi pertama tentang MBKM oleh Wakil Rektor 1 Bidang Akademik Profesor Dr. Heriandi SHMS. Visi Indonesia 2045 yang pertama, Indonesia 2045 atau Wawasan Indonesia 2045 adalah sebuah gagasan ideal bagi Indonesia untuk menjadi negara berdaulat, maju, adil dan makmur. Dari KHI pada dekade ke-100 yang jatuh pada dari tahun 2045. Visi Indonesia 2045 memiliki 4 pilar utama: pembangunan manusia serta penguasaan ilmu, pengetahuan dan teknologi. Kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Ketiga, pemerataan bangunan. Keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan. Berapa tantangan? Pertama, revolusi industri 4.0, globalisasi, bonus demografi. Terus indikator profil Pancasila itu bernalar kritis, mandirian, kreatif, kebijakan global, berakhlak mulia. Tujuan belajar MBKM mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin otonom, lalu menciptakan kultur belajar yang inovatif, ditemakan dan sesuai dengan kebutuhan mahasiswa.
Bentuk kegiatan pembelajaran, pertukaran pelajar, magang, asistensi, penelitian riset, proyek kemanusiaan, wirausaha, studi independen. Mahasiswa juga punya hak masih belajar di luar program studi dan satu perguruan tinggi. Hak manusia belajar di luar program studi di perguruan tinggi lain di lembaga non perguruan tinggi. Materi kedua tentang kesadaran lingkungan manajemen risiko dan kampus sehat. Masalah lingkungan hidup Indonesia dan dunia. Pertama, lingkungan alam, lingkungan buatan, lalu lingkungan sosial masyarakat. Pengelolaan lingkungan hidup 3R, lalu mengelola sampah, menjaga kelestarian SDA, lalu waspada terhadap pemanasan global. Lalu sehat, upaya membuat sehat dunia, lalu zero tolerance, parkir terpadu, pengelolaan sampah, pengelolaan air, Ambroratu Monila. Kedua, mengenali COVID-19. Manajemen risiko itu proses memanage risiko yang tidak dapat diterima akibat kerusakan lingkungan. Ini diperlukan karena terjadi perubahan secara terus-menerus. Materi ketiga tentang etika dan norma kehidupan kampus. Tipe manusia, tipe mahasiswa. Mahasiswa yang tipe pertama manusia studi oriented yang aktif belajar. Kedua manusia organisasi oriented yang aktif berorganisasi. Tiga mahasiswa studi and organization oriented yang aktif belajar, yang bisa membagi waktu antara belajar dan aktif berorganisasi. Yang ketiga mahasiswa yang keempat mahasiswa yang suka bermain. Karakteristik mahasiswa ideal itu rajin belajar, orientasi jelas, bermanfaat bagi orang lain dan menyelesaikan diri, peduli lingkungan, kreatif dan inovatif, disiplin, bercita tinggi, rendah hati. Cara menjadi mahasiswa sendiri mematuhi peraturan, kembangkan diri sesuai minat, lalu aktif membaca dan memahami masalah yang ada, lalu jujur dan berintegritas dan sampai melakukan yang terbaik. Lalu materi keempat tentang perguruan tinggi di era revolusi industri 4.0 dan kehidupan kampus pada masa pandemi. Disampaikan oleh Wakil Rektor 4 Bidang Perencanaan Kerjasama dan TIK, Profesor Insinyur Soeharto PhD. Taking Universitas Lampung, Digital Connectivity, Digital Infrastructure, Integrated Application, Teknologi to Create Value, Teknologi for Equalizations, tantangannya pencegahan dan pemutusan masalah penularan COVID-19, proses pembelajaran, bertransportasi ke ruang virtual, pengembangan kreativitas dan jaringan TIK yang mendukung kinerja dan proses belajar mengajar. Hasil penilai lisensi software, layanan divisi sumber daya informasi, lalu layanan Google Workspace. Lalu materi KKMB fakultas, materi tentang sistem pendidikan dan perguruan tinggi kaitan kebijakan kampus Merdeka Belajar. Yang pertama ditetapkan Dr. Ansuripto Dwi Yuwono SSDMT. Direktur perguruan tinggi dan membuat roadmap, kita jalan, membuat tulis selama 4 tahun. Yang akademik dan akademik non-akademik harus diisi seperti soft skill, kemampuan komunikasi, bahasa asing, organisasi. Kita juga harus mempunyai target IPK, sistem belajar, manajemen waktu. Kita juga harus percaya diri, jangan untuk mendapat nilai tinggi, jangan untuk dengan mencontek. Lalu yang kedua, sistem perkuliahan dan sistem administrasi akademik. Oleh Dr. Heri Satria SSI MSI. Perguruan tinggi, pendidikan akademik itu adalah sarjana, pasca sarjana, pendidikan profesi, dan pendidikan vokasi, dan akademik semester ganjil, semester genap, semester antara, SKS, pada tatap muka itu 50 menit, ke perkuliahannya 50 menit per minggu per semester, penugasan struktur 60 menit per minggu per semester, kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester.
SKS misalnya seminar kalau tatap muka 100 menit per minggu per semester, kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester. Mengulang dan menghapus mata kuliah wajib mengulang ke nilai E, nilai D, nilai C dapat diulang. Para mengikuti perkuliahan berregistrasi administrasi membayar UKT, rencana studi, dosen pembimbing akademik, isi rencana studi, lalu daftarkan nama kelas. Kalau di akademik kalau mau bercuti itu harus mempunyai alasan kuat. Untuk pembayaran UKT tetap itu sebagai masa studi pengalaman 2 semester secara berturut atau tidak berturut. Lalu materi ketiga tentang tata kelola sarana dan keuangan MIPA Universitas Lampung oleh Dr. Muslim Ansori MSI, Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan. Tugas pokok fungsi Wakil Dekan Bidang Umum dan Keuangan yaitu membantu Dekan MIPA dalam mengikuti pelaksanaan kegiatan di bidang administrasi dan keuangan. Tugas pokok dalam merencanakan dan mengelola anggaran pendapatan belanja, melakukan pembinaan karir secara tenaga pendidik, lalu mengurus masalah ketatarusahaan, rumah tanggaan, ketertiban, keamanan, dan tata kelola lingkungan. Yang keempat, menyelenggarakan hubungan masyarakat, menyelenggarakan pengolahan data bidang administrasi umum. Keenam, melakukan pemantauan evaluasi kinerja dosen. Yang ketujuh, koordinasi penyusunan daftar usulan kegiatan. Dalam melakukan koordinasi fungsional dengan wakil rektor bidang umum dan keuangan. Ke-9, menyampaikan dan menyampaikan laporan tahunan kepada dekan. Dengan UKT tentang pemberian keringanan pembebasan. Keputusan Rektor Unila nomor 1693/UN24/KU/2020 tentang pemberian keringanan pembebasan bagi mahasiswa program diploma dan sarjana S1 Unila terkait pembayaran UKT. Keringanan UKT mahasiswa di semester 7 dan SKS kurang dari 6 SKS mendapat keringanan 50%. Sarjana S1 semester 9 dan pengambilan kurang dari 6 SKS mendapat keringanan 50%. Mahasiswa di mana orang tua wali mengalami bencana alam atau non alam dan bukti kuat. Sanksi keterlambatan UKT denda. Jadi mahasiswa Universitas Kemahasiswaan layanan di sebuah kemahasiswaan, tim konsultasi dan bimbingan, ada tim sosial, tim minat bakat, ada 13 minat bakat inilah berkompetensi mahasiswa di tingkat MIPA, lalu ada kompetensi nasional mahasiswa Kemendikbud, ada kompetensi internasional mahasiswa, ada organisasi kemahasiswaan MIPA Unila, ada surat keterangan pendamping ijazah SKPI. Terus nih materi terakhir tentang kurikulum. Di Ilkom, kurikulum terjadi perubahan. Pertama, kurikulum 2005, kurikulum dikembangkan dan ditetapkan oleh masing-masing perguruan tinggi dengan mengacu standar nasional pendidikan. Daftar PP nomor 19 tahun 2005. Ada perubahan kedua pada 2012. Itu dikembangkan berbasis kompetensi minimum ada 5 elemen kompetensi PP nomor 17 tahun 2010. Yang ketiga 2016, pembayaran sesuai dengan level KKNI. Kompetensi lulusan ditetapkan dan mengacu pada KKNI Undang-Undang Perguruan Tinggi nomor 12 tahun 2012. Yang terakhir tuh kampus Merdeka Belajar. Jadi dapat kegiatan kampus Merdeka Belajar. Semua materi kuliah ada MKWUM atau kuliah wajib kan, lalu yang kedua MK Prodi ya, mata kuliah wajib sesuai dengan KKNI, Prodi S1 ilmu komputer. Lalu yang ketiga mata kuliah pilihan yang sesuai minat kita. Yang keempat mata kuliah Merdeka Belajar.
Dan kompetensi memiliki tahun pertama pengetahuan dasar MKUM, matematika, logika, dan pemrograman. Tahun kedua memiliki pengembangan dan keterampilan bidang RPL, SI, dan ST. Yang ketiga memiliki kemampuan dan keterampilan yang siap terjun dalam kegiatan kampus Merdeka. Keempat, mahasiswa melanjutkan program kampus Merdeka belajar dan mampu menyelesaikan laporan akhir. Itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.